Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba review terkait saham-saham yang saya rekomendasikan ya. Sebelumnya kita coba lihat dulu IHSG. Hari ini juga naik hampir sama dengan hari kemarin ya, di 0,33 ya. Jadi kenaikannya sama ya. Prediksinya ternyata dia tetap naik. Kalau saya lihat dari analisisnya, kemungkinan kecil ya untuk dia bisa turun kayak gini. Kalau saya ngelihatnya kecil banget. Saya memprediksi bahwa harusnya IHSG bisa naiknya lebih tinggi ya, karena saya ngelihat di sini dia sudah beberapa kali berada di daerah garis supportnya. Nah, garis supportnya ada MA5, ada MA20. Kita coba cek. Untuk MA5, dia sudah berada 7 kali berada di daerah MA5 ya, di atas MA5. Untuk daerah support MA20, dia sudah berada di 5 kali. Sangat besar kemungkinan ya, saya melihat bahwa IHSG juga masih berada di daerah garis MA20-nya. Sekarang MA20-nya di harga 6.155 ya. 165. Oke, 164. Kita bisa lihat untuk MA20 masih, ini adalah batas support bawah ya, saya ngelihatnya. Jadi kalau misalnya besok dia udah keluar turun misalnya dari batas support MA20, saya menyarankan untuk menjual saham-saham yang telah kita belikan, karena bisa jadi dia turun lagi ya, membentuk segitiga, atau kalau prediksinya turun, atau kalau menurut saya dia bisa up ya, dia bisa naik tapi masih berada di daerah garis supportnya. Kalau saya ngelihat, bisa kita lihat sudah hampir 3 kali ya. Nah, kalau untuk MA5-nya dia udah berapa kali menyentuh MA5 terus back lagi, ini juga back lagi, sama ini hampir menyentuh MA5 dia back lagi. Nah, untuk MA20 juga ini beberapa hari yang lalu dia belum menyampai MA20. Tapi ini ada batas resisten baru buat teman-teman. Bisa ngelihat di MA5 ya, di harga 6.188, 191. Nah, di harga ini diharapkan teman-teman bisa melihat bahwa kalau dia udah jatuh di 6.185 untuk untuk esok hari di hari Senin, coba lihat batas support kedua. Kalau dia udah nyentuh lagi di batas support kedua, ya saya sarankan untuk menjual saham-saham yang sudah dimiliki, karena kemungkinan tren yang akan dibentuk adalah tren penurunan. Baiklah, itu analisis saya terkait IHSG. Kita coba buat review ya. Yang pertama ada Antam. Antam hari ini turun di 2,05%. Ya, di 2,05%. Tidak sesuai prediksi.
tapi dia masih berada di daerah jalur uptrend. Jadi kemungkinan ini hampir sama ya, hampir sama dengan IHSG. Jadi Antam ini biasanya sedikit mengikuti IHSG ya, tapi di daerah batas supportnya, karena kita bisa lihat ini 5 kali dia berada di MA20 nya ya, dan 5 kali juga dia berada di daerah MA5 nya. Jadi saya ngelihat besok kalau Antam mulinya di harga ini ya 2790. Coba dilihat kalau misalnya dia masih turun, batas bawah yang bisa dibeli adalah 2640. Ini untuk Antam. Selanjutnya BRIS. BRIS ini seingat saya dia dia ini ya. Dia tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Tapi sebenarnya untuk hari ini dia turun terus coba up lagi naik ke atas. Tapi bisa kita lihat dia sama ya dengan Antam tadi. Dia masih berada di daerah garis uptrend. Kalau saya lihat kemungkinan yang akan naik juga adalah Antam, BRIS untuk esok hari. Juga akan berpengaruh ya kenaikannya. Dia prediksi bisa naik untuk BRIS adalah 12,69%. Selanjutnya Wood. Untuk Wood kita bisa lihat Wood turun juga di 1,49%, dimana sebenarnya dia masih berada di daerah garis up MA supportnya ya, daerah supportnya. Jadi saya ngelihat saham-saham yang direkomendasikan kemarin itu adalah saham-saham yang sudah berada di daerah support. Jadi kemungkinan besar dia akan tetap naik ya, walaupun mungkin IHSG besok turun hari Senin. Saya melihatnya kemungkinan besar dia akan naik ya, tapi bisa dilihat dulu, kita ada data pembandingnya di sini ya. Jadi kita lihat di MA5, kalau harganya sudah menyentuh 650 untuk Wood, boleh dijual kalau menurut saya, boleh dilepas, atau mau di daerah 625. Nah, kalau udah di 625, kalau saya lihat berarti besok kemungkinan itu akan berada garis tren penurunan. Selanjutnya AALI juga ya. AALI juga mengalami penurunan. Di sini 1,09%. Tapi kita bisa lihat di sini ya, bedanya AALI sudah di bawah garis support MA20, dan sekarang dia juga udah di bawah garis support MA5. Kemungkinan kalau saya lihat, kemungkinan dia akan bikin tren penurunannya, walaupun sebenarnya dia berada di daerah garis uptrend, tapi ada kemungkinan dia turun lagi sehingga berada di garis sideways-nya, kemungkinan masih ada ya. Tapi lihat besok kalau mau sejatuh-jatuhnya beli AALI itu di harga 10.700. Ini udah harga paling murah ya, karena ini untuk MA200 nya. Terakhir SIM. Untuk SIM kita bisa lihat di sini SIM juga tidak turun ya, tidak ada penurunan juga, tidak ada juga kenaikan, tapi awal-awal dia turun, di sisi kedua dia naik tapi turun lagi. Sama halnya dengan saham 4 tadi, Antam, BRIS, Wood. Ini dia sudah berada di atas MA5 dan MA20 nya. Nah,
ini sama-sama seperti IHSG ya. Nah, bisa kita lihat kemungkinan besar akan ada peluang kenaikan untuk SIM juga untuk kedepannya. Itu buat review, saya ada sedikit cerita. Ternyata rekomendasi saya tidak tepat ya, jadi tidak tepat. Seperti halnya kemarin saya merekomendasikan ini ya, produk-produk farmasi. Ternyata produk farmasi itu up-nya sekarang ya. Kita bisa lihat pertama Viva naik 3,96%. Kita lihat KAF naiknya berapa? Naiknya 6,86%. Begitu juga dengan IRA. IRA juga naik 13,93%. Jadi saya ngelihat ada sedikit kesalahan ya, ada sedikit kesalahan di sini dalam memprediksinya, tapi saya ngelihat bahwa dia harus naik, tapi mungkin ya peminatnya tidak terlalu banyak. Untuk ketika saya rekomendasikan itu peminatnya tidak terlalu banyak. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebelum saya merekomendasikan saham-saham ini, saham-saham farmasi ini, saya juga merekomendasikan seperti BSDE ya. Untuk BSDE saya merekomendasikan di sini ya. Ternyata ketika saya rekomendasikan saham farmasi, BSDE naik. Begitu juga dengan BEX juga seperti itu ya. BEX naik ternyata ketika saya rekomendasikannya di sini ya. Tapi dia naik di sini. Naik di daerah ini ya. Dan begitu juga dengan BPKP. Nah, BPKP juga naik. Jadi saya menilai bahwa saham ini tergantung dari bandar juga ya. Tidak bisa hanya dengan analisa teknikal yang kita miliki saja ya. Tapi kita harus tetap melihat analisis yang terjadi. Harus dipantengin ya, harus ya kalau menurut saya kalau untuk trading. Tapi kalau untuk jangka menengah, ini masih saham-saham ini masih bisa untuk di hold ya, karena saya ngelihat ini mereka saham-saham ini masih sudah di daerah bawah ya, harganya udah di bawah. Jadi kemungkinan dia untuk uptrend itu tinggi. Jadi untuk jangka menengah kalau saya ngelihat peluang saham yang saya rekomendasikan itu besar. Tapi saya hanya mengembalikan kepada teman-teman untuk bisa lebih memahami dan lebih sedikit agak ejel ya terhadap analisis saham, karena banyak faktor yang menyebabkan ketika kita merekomendasikan ini ternyata besoknya juga akan turun gitu. Karena yang balik lagi ketika bandar mengoyaknya, maka kemungkinan itu akan besok naik gitu. Kalau saya ngelihat untuk retail seperti kita, saya ngelihatnya akan susah untuk bisa menaikkan saham-saham itu. Makanya kalau untuk rekomendasinya saya ngelihat tidak bisa direkomendasikan untuk esok hari gitu. Karena semua itu ada pada siapa yang punya peran di sana ya, misal asing ataupun bandar. Pokoknya saran saya adalah teman-teman harus lebih teliti dalam memilih atau membeli saham yang akan di hold. Kalau untuk jangka panjang, jangka menengah,
Mungkin ini akan cocok ya saham-saham yang akan saya berikan, tapi kalau untuk jangka pendek coba dianalisis lagi apakah benar-benar bisa untuk dilakukan analisa. Seperti itu. Kalau ada saran boleh di kolom komentar, atau ada yang ingin ditanyakan juga boleh di kolom komentar. Jangan lupa untuk bangun channel ini, subscribe, share and like ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.